warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5 materi evaluasi kurikulum yang mana disajikan oleh saya sebagai moderator Wasakala Septinawanti serta rekan saya Isyama Bailinda, Nida Aulia Rahma. Baiklah, kami akan mempresentasikan beberapa materi dari bab 5. Terima kasih. yang pertama kita nanti diedit. Ya. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Isyama Belinda. 1. Nida kesini lagi. Bandel banget. A few moments later. 1. A few moments later. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan dan apa itu kurikulum. Kurikulum itu ibaratkan pedoman utama di sekolah. Ini adalah rencana besar yang menentukan apa yang diajarkan oleh guru. Dan tujuannya adalah agar murid-murid kita mencapai target pendidikan yang sudah ditetapkan. Kurikulum juga harus sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. A few moments later. Singkatnya, kurikulum adalah patokan keahlian yang akan dimiliki siswa setelah mereka selesai sekolah menurut Rokib 2009. Setelah kurikulum selesai dibuat dan mulai dijalankan, langkah penting berikutnya yang wajib dilakukan A few moments later. adalah evaluasi kurikulum. Nah, kenapa penting? Dunia ini berubah sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman harus terus bergerak maju. Kurikulum harus dinilai dan disesuaikan secara berkala agar tidak ketinggalan zaman menurut Sukma Dinata 2006. Terus untuk antisipasi perubahan menurut Lew 1977 mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi cara kita mengajar. Evaluasi ini adalah langkah penting untuk mengukur keberhasilan, keefektifan, dan relevansi program pendidikan. Hasil evaluasi kurikulum akan menjadi informasi berharga untuk membuat keputusan. Apakah kurikulum ini masih layak untuk dipakai, tapi perlu diperbaiki sedikit atau direvisi, atau apakah kurikulum ini sudah usang dan harus diganti atau dievaluasi. Nah, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan dan melibatkan semua pihak, yaitu guru, praktisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat. Tapi sayangnya, selama ini evaluasi seringkali hanya didominasi oleh pandangan para ahli dan pembuat keputusan, padahal pandangan dari guru, siswa, dan komunitas lokal, pihak yang paling merasakan kurikulum juga sangat penting agar hasilnya benar-benar sesuai kenyataan di lapangan. Tujuan akhirnya
Tentu saja untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi mencetak manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih sebenarnya evaluasi kurikulum itu? Secara umum, evaluasi adalah salah satu fungsi manajemen. Gampangnya, evaluasi adalah tindakan memberi nilai pada sesuatu menurut Nur Kancana 1986. Ini adalah langkah terakhir setelah kita melakukan perencanaan dan pelaksanaan, di mana kita menentukan apakah suatu program mencapai kriteria yang sudah ditetapkan atau tidak menurut Ismail 2014. Intinya, evaluasi ini kegiatan dilakukan untuk melihat kembali apakah program yang sudah berjalan sesuai dengan rencana awal. Setelah dinilai berubah, diambil keputusan. Selanjutnya, memperbaiki atau ganti menurut Adnan 2017. Kurikulum sendiri adalah rencana tentang tujuan, isi materi, dan cara mengajar. A few moments later. Kurikulum bisa dilihat dari dua sisi yang saling berkaitan erat, yaitu dokumen rencana dan proses pelaksanaannya. Evaluasi harus memeriksa kedua sisi ini, mulai dari rancangan di atas kertas sampai hasil ke praktik di kelas. Definisi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses ilmiah yang teratur untuk memeriksa seberapa jauh tujuan kurikulum sudah tercapai. Ini adalah kegiatan penting untuk menentukan nilai atau keefektifan kurikulum. Nah, adapun menurut para ahli, evaluasi adalah memberi pertimbangan. Ini adalah kegiatan menilai semua aktivitas di sekolah, mulai dari siswa, guru, cara mengajar, administrasi, sampai sarana. Ini menurut Ismail 2014. Adapun menurut Triwianto 2015, evaluasi ini adalah membandingkan kenyataan. Ini adalah kegiatan membandingkan apa yang sudah terjadi, realisasi input, proses, output, dan outcome dengan rencana awal dan standar yang ada. Sederhananya, evaluasi kurikulum ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk membandingkan apa yang sudah kita rencanakan dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, tujuannya untuk mengetahui manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisien kurikulum. Selanjutnya ada kriteria utama dalam evaluasi kurikulum menurut Rusman 2012. Saat melakukan evaluasi, ada 3 hal utama yang harus dijadikan pegangan agar penilaiannya benar-benar dan adil. Yang pertama itu ada pertimbangan atau judgement. Ini adalah kesimpulan akhir yang kita buat. Keputusan ini harus didasari oleh informasi yang akurat, tidak boleh asal-asalan. Harus akurat, relevan, dan terpercaya. Jika keputusan diambil tanpa pertimbangan yang matang, hasilnya bisa kurang baik. Yang kedua ada deskripsi objek penelitian. Objek yang dinilai yaitu perubahan perilaku atau kemampuan siswa. Harus dijelaskan secara rinci dan dibuat spesifik agar bisa diamati dan diukur secara nyata. Yang ketiga ada kriteria yang jelas dan bertanggung jawab. Harus ada standar atau ukuran yang disepakati sejak awal untuk menilai kurikulum. Ukuran keberhasilan ini harus sesuai dan berkaitan langsung dengan sasaran atau tujuan utama program. Yang selanjutnya, adapun tujuan evaluasi kurikulum. Untuk apa sih sebenarnya evaluasi kurikulum ini? Pada dasarnya tujuan utama dari evaluasi kurikulum ini
untuk mengetahui seberapa jauh program pendidikan kita berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan di awal. Evaluasi adalah langkah untuk mengukur capaian kurikulum dan secara lebih rinci tujuannya dibagi menjadi 3 fokus besar menurut Caraceli 2006. Yang pertama, tujuan pengembangan. Tujuan ini berfokus pada perbaikan dan peningkatan kurikulum di masa depan. Intinya evaluasi ini dilakukan untuk mencari tahu apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya agar kurikulum berikutnya menjadi lebih baik. Contohnya, menemukan kelemahan pada materi tertentu, mengidentifikasi metode belajar yang kurang efektif dan mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan pertanggungjawaban. Tujuan ini berkaitan dengan transparansi dan kejelasan hasil kepada publik atau pihak terkait. Intinya, evaluasi ini dilakukan untuk memberikan laporan kepada masyarakat, orang tua, atau pemerintah mengenai keberhasilan dan kegagalan kurikulum. Contohnya, menentukan sejauh mana kurikulum itu efektif, efisien, tidak boros sumber daya, bermanfaat, dan memberikan dampak dalam jangka panjang. Terus ada tujuan pengetahuan. Tujuan ini berkaitan dengan proses belajar dan pemahaman mendalam tentang kurikulum. Intinya evaluasi ini dilakukan untuk memahami secara detail karakteristik kurikulum, bagaimana proses pelaksanaannya berjalan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasilnya. Contohnya, mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan dan menentukan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan kurikulum beserta faktor penyebab di lingkungan sekolah tertentu. Tujuannya, adapun tujuan lain yang lebih rinci menurut para ahli. Yang pertama, ada mengukur pencapaian dan permasalahan. Ini menurut Purwanto dan Atwi tahun 1999. Yang pertama itu untuk mengukur target, mengetahui sejauh mana tujuan kurikulum ini sudah tercapai. Yang kedua, ada melihat hambatan, mengidentifikasi masalah atau rintangan apa saja yang muncul saat kurikulum ini dijalankan. Yang ketiga, ada membandingkan keberhasilan, mengukur dan membandingkan hasil kurikulum serta memperkirakan potensi keberhasilannya di masa depan. Selanjutnya ada mengawasi pelaksanaan. Ini memantau proses belajar mengajar dan mencari tahu masalah apa yang timbul di lapangan. Selanjutnya ada menilai dampak, menentukan kegunaan dan dampak kurikulum terhadap peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM di masa depan. Selanjutnya ada menyediakan informasi untuk keputusan. Ini menurut Hasan 2008. Yang pertama itu ada memberikan masukan, menyediakan informasi yang akurat tentang perkembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai bahan baku untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menentukan tingkat keberhasilan, mengetahui seberapa berhasil atau gagal suatu kurikulum dan faktor apa yang menjadi sebab hal itu terjadi. Yang ketiga ada mencari solusi alternatif, mengembangkan berbagai pilihan solusi untuk perbaikan kurikulum di masa depan. Dan yang terakhir ada memahami karakteristik, mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sifat-sifat khusus dan kurikulum yang sedang dinilai. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wasakala. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manfaat evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini adalah proses penting yang dilakukan untuk memastikan program pendidikan relevan, efektif, dan berkualitas. Mengapa evaluasi kurikulum ini perlu dilakukan? Karena ada beberapa poin yang diutamakan dari hal tersebut. Yang pertama, tujuan utama evaluasi. Jadi, tujuan evaluasi ini untuk kita mengetahui sejauh mana program pembelajaran seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang telah direalisasikan dalam praktik pembelajaran guru. Yang kedua, manfaat ganda prof dan improfnya. Yang pertama yaitu idealnya
evaluasi kurikulum ini tidak hanya bertujuan untuk membuktikan apa yang terjadi, tetapi apa juga yang penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum di masa depan. Yang ketiga yaitu orientasi komprehensif. Evaluasi ini harus memperhatikan konteks kurikulum secara menyeluruh. Evaluator tidak hanya fokus pada hasil atau dokumen seperti bahan ajar atau rencana pembelajaran, tapi kita juga harus memperhatikan pandangan dan harapan pemangku kepentingan terhadap kurikulum. Evaluasi harus berorientasi pada relevansi kurikulum terhadap perubahan, misalnya seperti dampak kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keempat, sifat atau berkelanjutannya. Nah, evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan sebelum kurikulum dilaksanakan, seperti adanya tahap konsep atau ide. Nah, selama proses berlangsung hingga sesudah kurikulum berlangsung, diimplementasikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, fungsi dan pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Mengapa kita harus membahas fungsi tersebut? Karena adanya fungsi tersebut memiliki fungsi krusial yang melayani berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Satu, sebagai umpan balik adanya feedback, yaitu memberi masukan konstruktif bagi peserta didik A few moments later. mengenai capaian mereka. Dua, alat kecapaian tujuan, di mana kita menggunakan ini untuk mengukur dan mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh peserta didik. Yang ketiga, informasi pengembangan program, yaitu dengan cara memberikan informasi dan acuan penting yang digunakan untuk pengembangan program kurikulum lebih lanjut. Yang keempat, dasar keputusan karir, yang dimana yang jadi dasarnya ini adalah peserta didik secara individual dalam memutuskan masa depan mereka, terutama yang berhubungan dengan bidang pekerjaan atau pengembangan karir mereka. Yang kelima, stakeholder, yang berfungsi sebagai umpan balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, termasuk orang tua, tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum, serta pemakaian lulusan atau industri perusahaan dan pengambilan kebijakan. Pendekatan evaluasi ke kurikulum ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh kita, yang itu bergantung pada fokus dan jenis yang ingin dikumpulkan. Satu, pendekatan dasar atau ground based, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada data prestasi siswa dalam situasi yang berbeda. Data ini dikumpulkan bersifat kuantitatif, yang mana angka dan dianalisis secara statistik. Yang kedua, humanistik ideal, yaitu menggunakan studi kasus yang naturalistik dan fokus pada program yang sudah ada di suatu tempat, serta mengajukan pertanyaan yang berbeda dari program yang berbeda. Yang kedua yaitu pendekatan lain, yaitu pendekatan preordinate. Pendekatan preordinate ini adalah evaluasi yang menggunakan kriteria tertentu A few moments later. yang bersumber dari luar kurikulum yang dievaluasi, contohnya standar baku dan buku tertentu. Selanjutnya ada pendekatan fidelity, yaitu evaluasi yang berasal dari kurikulum yang dievaluasi itu sendiri. Evaluator ini wajib mempelajari secara mendalam karakteristik kurikulum tersebut. Selanjutnya itu pendekatan penggabungan, yaitu mengkombinasikan kriteria dari luar dengan kriteria dari kurikulum yang dievaluasi. Yang terakhir yaitu pendekatan proses, yaitu melibatkan guru dalam proses evaluasi. Nah, evaluator harus memperhatikan perasaan dan pandangan mereka tentang kurikulum A few moments later. untuk perbaikan, karena guru adalah pelaksana utama yang paling tahu di masalah lapangan. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nida Aulia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas. Setiap kegiatan evaluasi kurikulum harus punya tujuan yang spesifik dan terarah. Jadi sebelum menilai kurikulum, kita harus tahu dulu apa yang ingin dicapai agar proses evaluasi bisa berjalan dengan fokus. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara objektif. Evaluasi dapat berdasarkan fakta yang nyata, bukan asumsi atau pendapat pribadi. Semua penilaian harus menggunakan data yang benar dan akurat.
yang dikumpulkan melalui cara yang tepat. Yang ketiga, ada evaluasi didasarkan pada kondisi nyata atau realistis. Penilaian harus melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti ketersediaan dana, alat yang ada, dan kemampuan tim penilai. Jadi evaluasi hanya dilakukan pada hal-hal yang memang bisa dinilai. Yang keempat, ada evaluasi bersifat operasional. Jadi evaluasi bersifat operasional itu penilaian harus bisa dilaksanakan secara nyata. Artinya semua hal akan dinilai harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Semua komponen kurikulum harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Yang kelima, ada klasifikasi yang jelas. Saat menilai kurikulum di sebuah sekolah atau lembaga, harus ada pembagian yang jelas mengenai bagian mana yang dievaluasi dan siapa yang bertanggung jawab. Misalnya guru, kepala sekolah, atau orang tua. Yang keenam, ada evaluasi dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif. Semua aspek dalam kurikulum harus dinilai, bukan hanya sebagian. Misalnya materi pelajaran, cara mengajar, cara menilai siswa, dan lainnya harus ikut dievaluasi. Yang ketujuh, ada evaluasi dilakukan secara kerjasama dan bertanggung jawab. Evaluasi kurikulum bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, bahkan lembaga penelitian pendidik. Yang kedelapan, efisien dalam penggunaan sumber daya. Evaluasi harus hemat waktu, tenaga, biaya, dan peralatan. Hasil evaluasi juga diharapkan sebanding atau lebih baik dari usaha yang dilakukan. Yang kesembilan, ada dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali saja ya, tapi dilakukan secara berkala. Tujuannya agar kurikulum bisa terus diperbaiki. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada model evaluasi penelitian, Research Evaluation Model. Model ini menggunakan teori psikologi dan eksperimen di lapangan untuk menilai kurikulum. Salah satu pendekatannya adalah membandingkan dua kelompok siswa, misalnya kelompok yang mendapat perlakuan berbeda untuk melihat hasilnya. Kelemahannya yaitu sulit dalam hal administrasi, teknis, dan logis. Sulit juga mengontrol pengaruh guru dan keterbatasan dalam melakukan eksperimen. Yang kedua, ada model evaluasi berorientasi pada tujuan, Goal Objective Oriented Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Ralph W. Taylor dan Benjamin S. Bloom. Evaluasi dilakukan dengan mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan atau kompetensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan yaitu menyepakati tujuan kurikulum, menyusun tujuan dalam bentuk tindakan atau perilaku siswa, mengukur apakah perilaku siswa sudah sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, ada model evaluasi yang tidak terikat tujuan, Goal Pre-Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Michael Skripen. Evaluator tidak perlu tahu tujuan kurikulum, tapi fokus pada yang terjadi di lapangan. Hal-hal yang dinilai adalah hasil nyata, baik yang diharapkan maupun tidak. Intinya, apakah kurikulum memberikan dampak positif atau negatif tanpa terikat pada tujuan. Yang keempat, ada model campuran multivariasi. Model ini menggunakan berbagai model evaluasi kurikulum sehingga bisa menilai dan membandingkan lebih dari satu kurikulum secara bersamaan berdasarkan standar masing-masing.
Yang kelima ada model EPIC, Evaluation Program for Innovative Curriculum. Model ini menggambarkan evaluasi kurikulum seperti bentuk kubus yang memiliki 3 sisi utama. Perilaku siswa, aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Pembelajaran mencakup organisasi, Baik, materi, jadi mode, fasilitas, A dan few moments later. kelembagaan, mencakup guru, Kurikulum siswa, adalah staf sekolah, rencana keluarga, dan utama masyarakat. atau Yang pedoman keenam ada bagi model sebuah CIPP, lembaga konteks, pendidikan input, untuk proses, dan mencapai produk. tujuannya. Model ini dikembangkan oleh Kurikulum Stuck-Lebeng ini dan menentukan apa banyak A digunakan. few moments Model ini later. melihat yang harus evaluasi kurikulum dipelajari sebagai dan sebuah sistem bagaimana yang terdiri dari 4 cara untuk mengajarkannya. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan mengecek dan menilai rencana dan pelaksanaan kurikulum sistematis dan ilmiah. Tujuan utamanya ada 3, yaitu yang pertama pengembangan atau perbaikan, mencari kelemahan untuk perbaikan kurikulum di masa depan. Yang kedua, pertanggungjawaban atau laporan, menyediakan data kepada pihak terkait, yaitu pemerintah, orang tua, mengenai efektivitas dan efisiensi kurikulum. Yang ketiga, ada pengetahuan atau pemahaman, memahami secara mendalam karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kurikulum. Adapun pentingnya dan manfaat evaluasi. Evaluasi kurikulum ini sangat penting karena ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat terus berubah pesat. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum akan menjadi usang. Manfaat terbesarnya yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil evaluasi menjadi penentu apakah kurikulum harus direvisi atau diganti total. Terus ada sebagai umpan balik, memberikan masukan berharga kepada guru, siswa, dan pengembang kurikulum. Adapun sebagai peningkatan kualitas, evaluasi tidak hanya bertujuan untuk membuktikan atau proof keberhasilan, tetapi juga untuk meningkatkan, improve kualitas dan relevansi pendidikan agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Ada menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adapun cara melakukan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, yaitu mencakup dokumen rencana kurikulum dan proses pelaksanaannya di lapangan. Ada prinsip-prinsip utama yang harus dipegang. Yang pertama itu objektif, sesuai dengan kenyataan di lapangan dan data yang akurat. Yang kedua, komprehensif, meliputi semua aspek kurikulum. Yang ketiga, ada kooperatif, melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu guru, siswa, kepala sekolah. Selanjutnya ada berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada model evaluasi, ada berbagai cara untuk melakukan evaluasi, mulai dari yang sederhana yaitu membandingkan dengan tujuan awal atau Taylor, hingga yang kompleks seperti model CIPP yang menilai
A few moments later. Mulai dari konteks masukan atau input, proses hingga keluaran atau produk. Intinya, evaluasi kurikulum adalah proses wajib untuk menjaga agar panduan pendidikan kita selalu jelas, relevan, dan efektif dalam mengantarkan peserta didik menuju tujuan yang dicita-citakan. A few moments later. Berikut pemateri yang dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan saya. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 ingin membuka sesi pertanyaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemateri yang kami materikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.